Shalom Aleihim, Bisem Yeshua HaMashiach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beberapa orang menanyakan hal ini, walaupun ini sebenarnya tema lama, cuman memang belum pernah kami bahas secara khusus. Biasanya pertanyaan ini kita selip-selipkan di dalam khotbah-khotbah yang lain. Gini temanya, Adam tidak punya bapak, kenapa tidak dijadikan Tuhan? Lah itu Yesus kan nggak punya bapak kok dijadikan Tuhan, yaitu pertanyaan primitif ya. Saya dulu ketika saya belum jadi orang Kristen itu termasuk pertanyaan yang didoktrinkan ke kita. Ya, ke kita sebelum jadi, supaya kita itu membenci orang Kristen ya. Adam itu tidak punya bapak. Kenapa tidak dijadikan Tuhan? Yesus tidak punya bapak kok dijadikan Tuhan, lah Adam kok enggak? Ya. Yaitu pertanyaan primitif udah lama sekali ya, dari masa saya kecil pun. Lalu ketika kita sudah masa-masa kini tahun 2000-an, para mu'alaf ya toh. Mu'alaf ya sebenarnya tidak ada mu'alaf itu. Mu'alaf itu tidak ada. Kok tidak ada, Pak? Jadi mu'alaf itu tidak ada, Pak? Tidak ada. Kan katanya mu'alaf itu dari Kristen pindah ke agama lain toh. Waktu jadi Kristen dia sendiri tidak nyembah Yesus. Berarti dia Kristen kambing. Kristen kambing tidak nyembah Yesus. Pindah ke keyakinan lain tidak nyembah Yesus. Apanya yang berubah? Enggak ada itu mu'alaf itu. Ya. Kalau benar dia itu pindah, berarti harus waktu jadi Kristen nyembah Yesus. Para mu'alaf ini menerbitkan buku judulnya 101 atau 110 pertanyaan yang mustahil dijawab orang Kristen. Salah satunya ini dimasukkan. Adam tidak punya bapak, kenapa tidak dijadikan Tuhan? Sementara Yesus tidak punya bapak, kok dijadikan Tuhan? Gitu ya. Lalu saya sudah menjawab, menginjil ke orang Kedar Gurun Kadrun, jangankan cuma 101, saya menjawab 300 pertanyaan. Ada buku menginjil ke orang Kedar Gurun. Yaitu, makanya semua nggak ada yang berani nanya ke saya, udah saya jawab semua gitu. Ya, nanyanya ke orang lain, lalu orang lain ini minta saya untuk menjelaskan ini. Adam tidak punya bapak, kenapa tidak dijadikan Tuhan? Yesus itu tidak punya bapak, tapi oleh orang Kristen dijadikan Tuhan. Ya, sekali lagi ini pertanyaan primitif, udah lama sekali. Perhatikan ini. 1 Korintus 5 ayat 45. Manusia pertama itu Adam menjadi makhluk yang hidup. Ingat, pendeta-pendeta dari Kristen kambing menolak ini. Manusia pertama itu bukan Adam, tetapi di Kejadian 1 ayat 27. Lihat tuh, ada diciptakan manusia laki dan perempuan. Haya, manusia ini belum jadi makhluk hidup dalam bentuk roh. Ayat 28, diberi perintah berkembang biak, artinya diberi nafsu. Makanya laki-laki punya nafsu sama cewek. Tapi pendeta kambing, pendeta Tritunggal tetap ngotot, ini manusia katanya. Padahal nggak ada kata-kata makhluk yang hidup. Kejadian 2 ayat 7, manusia dibentuk dan jadi makhluk hidup. Nih manusia fisik, makhluk hidup. Yang di sini bukan makhluk hidup, Pak. Pak pendeta kambing, di sini bukan makhluk hidup. Roh. Jadi stok roh itu ada di Kejadian 1 ayat 27. Sedangkan manusia yang menjadi makhluk hidup itu adalah fisik di Kejadian 2 ayat 7 yang nanti namanya Adam. Makanya klop dengan 1 Korintus 15 ayat 45. Manusia pertama Adam. Bukan manusia di sini nih. Di sini pendeta-pendeta Kristen kambing di sini nih. Ya, belum jadi makhluk hidup, nggak sadar dia bahwa manusia laki dan perempuan ini belum jadi makhluk hidup. Kalau di Kejadian 2 ayat 7 ditulis makhluk hidup. Very clear kok bedain makhluk hidup sama makhluk nggak hidup, kok nggak bisa loh, gelarnya dokter itu. Oke, jadi manusia pertama kali adalah Adam. Adam punya bapak enggak kan dibentuk dari itu. Manusia Adam ini stoknya dari mana rohnya? Dari Kejadian 1 ayat 27. Diambil yang laki-laki jadilah Adam. Nanti diambil yang perempuan dan jadilah Eva atau Hawa. Stok roh itu ada di sini. Kalau Anda semua punya bayi, anak lahir bayi, kok tiba-tiba ada jadi laki perempuan? Stok roh jadi dari sini. Stok rohnya masih sisa berapa? Yang tahu Yesus saya. Kan Yesus yang menciptakan. Hanya Yesus yang tahu. Nanti akan klop bahwa manusia akan berhenti punya anak, ya, setelah mendekati kiamat tentu saja, ya. Yesus yang tahu. Ya. Nanti kiamatnya tahun 6000, ya.
Ya, jadi sekarang masih ada stok ini, dan stok itu tidak ada reinkarnasi, tidak ada begitu mati masuk Firdaus atau alam maut gitu ya. Oke. Jadi Adam itu manusia pertama tidak punya bapak, gitu. Tidak punya bapak, diciptakan oleh Tuhan Allah. Ingat, Adam diciptakan oleh Tuhan Allah. Siapakah Tuhan Allah? Yesaya 43 ayat 11, juru selamat. Tuhan Allah itu juru selamat. Yesaya 44 ayat 6, Tuhan Allah itu penebus Alfa Omega. Keluaran 32 ayat 33, Tuhan Allah itu punya kitab kehidupan. Wah, ini mah Yesus. Jadi Adam diciptakan siapa, Bapak Ibu Saudara? Diciptakan oleh Yesus. Adam ini diciptakan, jadi Adam ini makhluk ciptaan. Siapa yang menciptakan? Yesus. Waktu itu memakai sebutan Tuhan Allah. Ya. Yesaya 43 ayat 11 juru selamat, Yesaya 44 ayat 6 penebus Alfa Omega. Allah. Keluaran 32 ayat 33 punya kitab kehidupan. Lah siapa lagi? Yesus. Jadi Adam diciptakan oleh Yesus, dibentuk oleh Yesus yang merupakan gambar Allah ya. Kolose 1 ayat 15. Sekarang Allah itu menjadi manusia namanya Yesus. Ini kita bandingkan, ini Adam ya. Adam sudah selesai ya. Tidak punya bapak, diciptakan oleh Yesus, rohnya diambil dari sini. Dia bisa berdosa. Yesus jadi manusia. Sama-sama tidak punya bapak. Lahir dari Roh Kudus gitu. Lukas 1 ayat 35. Roh Kudus. Tidak ada dosa. 1 Yohanes 3 ayat 5. Tidak berbuat dosa. Ibrani 4 ayat 15. Segala kepenuhan Allah ada di dalam dia. Kolose 1 ayat 19. Lebih rendah sedikit dari malaikat. Ibrani 2 ayat 9. Ini membedakan dengan Adam, Pak. Lahir dari Roh Kudus, sementara Adam dari sini, roh manusia sini. Tidak ada dosa. Adam biangnya dosa. Tidak berbuat dosa, Adam berbuat dosa. Segala kepenuhan Allah ada di dalam Yesus, ini tidak. Dia lebih rendah dari malaikat, ini manusia biasa ya. Ini Yesus itu khusus ya, sedikit lebih rendah dari malaikat. Makanya Yesus itu bukan ciptaan. Adam ciptaannya Yesus, Yesus bukan ciptaan sebab menyalahi hukum-hukum ciptaan manusia. Mestinya manusia kan punya bapak gitu. Bukan karena punya bapak inilah Yesus jadi Tuhan. Ini dia salahnya, ya toh. Namanya kan pertanyaan primitif ini dari zaman dulu nih. Bukan karena Yesus tidak punya bapak maka Yesus jadi Tuhan. Yesus memang dari semula sudah Tuhan, sudah Allah. Lah ini Roh Kudus, tidak ada dosa, tidak berbuat dosa, segala kepenuhan Allah ada di dalam dia, lebih rendah dari malaikat, sedikit lebih rendah dari malaikat. Ya. Ini semua untuk menunjukkan bahwa Yesus itu bukan manusia yang sama dengan Adam, beda walaupun fisiknya manusia. Oke. Kisah 2 ayat 36, Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi yang membuat Yesus jadi Tuhan dan Kristus setelah apa? Setelah disalib, yaitu Kisah 2 ayat 36, dengarlah Israel bahwa Yesus yang kusalibkan itu telah menjadi Tuhan dan Kristus. 1 Yohanes 5 ayat 20, Yesus itu Allah yang benar. Masih ada juga sini Roma 9 ayat 5. Yesus itu adalah layak dipuja selama-lamanya. Jadi Pak, Yesus jadi Tuhan bukan gara-gara nggak punya bapak. Ya, pahami itu, Yesus jadi Tuhan memang Yesus kembali sebagai Allah. Karena Yesus awalnya juga Allah. Ya, jadi Anda yang punya pertanyaan primitif, Adam tidak punya bapak, kok tidak dijadikan juga? Yesus tidak punya bapak, kok tidak dijadikan Tuhan? Yesus menjadi Tuhan bukan karena nggak punya bapak. Ya. Andai kan Yesus nggak bangkit jadi Tuhan nggak? Enggak, karena Yesus jadi Tuhan itu setelah bangkit. Tuhan dan Kristus juru selamat. Yesus jadi juru selamat setelah bangkit. Yesus jadi Tuhan setelah bangkit. Makanya ketika Yesus bangkit, Rasul-rasul udah memanggil tuh Tuhan, Tuhan gitu ya. Ya. Yesus jadi Allah setelah naik ke surga. Ya. Semua ada ayat Alkitabnya, Pak. Ya. Ya, jadi clear ya. Jadi jangan punya anggapan Yesus jadi Tuhan gara-gara nggak punya bapak. Itu pertanyaan primitif gitu. Saya mengatakan primitif sejak saya kecil, waktu SMA kelas 1 sudah ada, itu udah berapa puluh tahun yang lalu ya. Mungkin umur 17 ya, mungkin 30 tahun yang lalu ya, atau 40 tahun lalu. Pertanyaan ini sudah ada. Zaman saya masih kecil, saya masih belum jadi Kristen, udah ada ini. Makanya saya bilang pertanyaan primitif.
ya menjadi masalah karena di era modern ini orang masih karena ini kan didoktrin, Pak. Kita dulu zaman-zaman kecil juga didoktrin seperti ini. Supaya kita itu apa? Supaya membenci orang Kristen ya toh. Allahnya cuma manusia, tidak punya bapak. Adam aja nggak dijadikan Allah. Kenapa Yesus dijadikan Allah? Yesus jadi Tuhan, jadi Allah bukan karena tidak punya bapak. Ya, lahir dari Roh Kudus ini semua berbeda. Jadi Yesus itu bukan ciptaan, Pak. Beda dengan Adam. Kalau Adam ciptaan, ya. Ya, penjelasan ini padat, singkat dan clear, dan saya rasa sudah clear lah ya. Di dalam buku Menginjil kepada orang Kedar ya toh. Menginjil ke Kedar Gurun. Kedar Gurun. Saya ada buku menginjil ini ya. Kadrun. Menginjil ke Kedar Gurun. Ini ada 300 pertanyaan yang sudah dijawab ya toh. Saya menyelipkan 10 pertanyaan, saya suruh mereka jawab, nggak ada yang bisa jawab. Cuman 10 nggak ada yang bisa jawab. Ya, di dalam buku ini saya menjawab 300 pertanyaan mereka, non-Kristen tanya ke Kristen, saya jawab 300. Saya nyelipin 10 pertanyaan, sampai hari ini tidak ada yang bisa jawab. Sudah saya share kemana-mana pertanyaan itu, tidak ada yang bisa jawab. Ya, 300 saja bisa dijawab. Ini ada buku 110 sekian pertanyaan mustahil bisa dijawab. Ya, yang 300 saya sudah saya jawab, termasuk 110 itu ya. Saya Pendeta Hendy Tandianta sudah menjawab semua pertanyaan dari luar Kristen. Sudah menjawab semua pertanyaan dari luar Kristen. Boleh dicek, Anda boleh. Makanya sudah tidak ada yang bertanya pada saya, ya toh. Sudah ada, kecuali pemain-pemain baru ya, yang apa itu sok jadi ahli kitab baru itu ya, baru muncul tuh nanya ke saya itu. Ya, ada yang gitu. Tapi yang udah lama-lama nggak ada yang nanya. Semuanya udah tak jawab. Sekali nanya tak jelek tak balik, ya toh. Ya. Demikian pula pendeta-pendeta sudah mulai pada sadar ini, pendeta-pendeta kambing udah nggak pada nanya ya. Ya udah lumayan lah, nggak ada yang maki-maki ini, puji Tuhan ini. Apakah karena corona nggak tahu juga ya. Tetapi mereka sedang kasak kusuk gitu ya. Pendeta kambing 1, 2, 3, 4, 5 sedang pada reuni bikin diskusi. Maksudnya gimana nih pendeta Hendritan ini mau ditolak kok bener semua, Alkitabiah semua. Saya dapat info seperti itu. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Ayo yang mau ikut sekolah Alkitab silahkan. Ya, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, dan kita tetap tidak boleh hujat caci maki. Yang punya keyakinan lain silahkan diimani sesuai dengan keyakinan Anda. Yang mau ikut sekolah Alkitab segera hubungi nomor-nomor yang ada. Tetap bersama saya Pendeta Hendy Tandianta BPS. Haleluya, amin.